pendidikan di Indonesia. Kenapa pendidikan kita tidak bisa semaju negara lain ya? Negara tetangga aja udah keren-keren. Malaysia, Singapura, sedangkan Indonesia sebenarnya siapa sih yang salah? Apakah sistem pendidikannya? Atau murid sekarang memang sulit diatur? Atau mungkin karena gurunya? Wah, lalu sebenarnya sebagai guru itu kita harus bertindak seperti apa sih? Sudahlah, lebih baik aku kerjain tugas lagi. Loh, ini di mana? Bukannya tadi aku mau masuk rumah ya? Kok tiba-tiba ada di ruang kelas gini? Iya, Bu. Aduh, ngantuk banget. Mila, kok kamu tidur sih? Ya Mila. Kan jangan tidur. Iya, Bu. Enggak, Bu. Tadi saya lagi nulis, Bu. Pokoknya ibu gak mau dengar alasan kamu. Lihat tuh Aini, kamu harusnya mencontoh dia. Aini tuh udah rajin, pintar, sopan. Sedangkan kamu, nilai di pelajaran saya aja anjlok. Rajin enggak. Mau kamu apa sih Jamila? Kamu buat ibu pusing. Sekarang terserah deh mau kamu kayak gimana. Kok gitu sih ngajarnya? Aku ngasih hukuman buat kamu. Bu, Bu, maaf, Bu. Bu, maaf. nah loh, kok galak banget sih Bu ngajarnya? Aduh, parah banget itu kok. Aduh, kasihan banget. Aduh, kalau gitu sih murid-muridnya bukannya malah ngerti, tapi malah tertekan. Aduh, ya kalau gitu sih mereka gak akan bisa enjoy sama pelajarannya. Apa nih? Lah, ini udah di mana lagi? Kok masih di ruang kelas sih? Lah, ya. Nah, jadi pola hidup sehat adalah upaya seseorang untuk menjaga tubuhnya agar tetap sehat. Nah, pola hidup sehat ini dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu mengonsumsi makanan bergizi, olahraga secara rutin, lalu juga ada istirahat yang cukup, dan Gak ngerti deh ibu ngejelasin apa. Gambar-gambar aja ah. Lah, ya. Kok gitu sih ngajarnya? baik anak-anak, pertemuan pada hari ini telah selesai. Minggu depan kita bertemu kembali. Semoga apa yang ibu sampaikan dapat kalian pahami ya. Kalau ada yang mau ditanyakan nanti lihat saja di bukunya ya. Baik, untuk pertemuan kali ini telah selesai. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Loh, kok gak dijelasin sih, Bu? Ya, kalau gini sih gimana bisa ngerti anak muridnya? Pantas aja mereka pada gak bisa di pelajaran. Ya pada bingung kan kalau misalnya dikasih tugas doang gitu. Ya ampun, Ibu. Masih di ruang kelas. Guru gimana lagi yang bakal ditampilin di sini? Ya, jadi anak-anak nih baca ya.
peristiwa alam, Bu? Betul. Ada yang tahu bencana alam itu ada berapa jenis? Saya, Bu. Boleh Jamila. Bencana alam oleh alam sendiri itu ada banjir, lalu ada tsunami, lalu ada ini, Bu, gempa bumi, terus juga ada badai, ada longsor, terus ada banjir, Bu. Iya, betul sekali. Wah, anak-anak ibu sudah pintar semua ya. Jadi, anak-anak sudah mengerti kan apa itu bencana alam, jenis-jenis bencana alam. Jadi, dan penyebab-penyebab bencana alam itu apa saja. Jadi, anak-anak harus memiliki kesiapan dalam menghadapi bencana alam. Betul. Baik. Nah, begini dong suasana kelas yang seharusnya. Gurunya ngejelasin, murid-muridnya aktif, ada tanya jawab, dan menarik lagi. Kalau gini kan muridnya juga pasti paham sama pelajarannya. Gurunya juga nggak marah-marah atau asik sendiri. Nah, gini nih tipe guru yang harusnya mengayomi murid. Sekarang aku tahu harus bagaimana. Sebagai seorang mahasiswa, mungkin sistem pendidikan kita tidak sempurna, atau pemerintah kita yang masih kekurangan di dalam berbagai tempat. Tapi kita harus tetap maju, kita harus tetap berusaha dan memperbaiki segala hal sebaik mungkin. Bukannya saling menyalahkan, kita semua harus bersama bangkit untuk pendidikan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mengutarakan pendapat kami mengenai pemahaman mata kuliah pedagogik dan bagaimana implikasinya untuk persiapan menjadi seorang calon pendidik. Ilmu pedagogik adalah ilmu yang menjadi acuan untuk menjadi seorang guru. Di dalam pedagogik diajarkan bagaimana kita sebagai calon guru untuk bisa menguasai teori-teori pembelajaran yang mendidik, bagaimana cara menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik, Memanfaatkan teknologi, informasi, dan komunikasi untuk kepentingan pembelajaran, dan masih banyak lainnya. Oleh karena itu, sebagai calon pendidik haruslah menerapkan dan memahami ilmu pedagogik agar dapat memajukan pendidikan Indonesia. Ketika seorang guru berhasil mendidik peserta didik dengan baik, artinya dia sudah memahami arti ilmu pedagogik. Dalam dunia pendidikan dibutuhkan guru yang berkualitas agar bisa menghasilkan sumber daya manusia yang cerdas. Indonesia masih tertinggal jauh dari negara lainnya, terutama dalam hal pendidikan. Hal yang menjadi permasalahan terbesar Indonesia adalah kurangnya komunikasi dan integrasi baik dari sisi sekolah, masyarakat, dan hidup keluarga anak. Nah, pada hakikatnya, pendidikan adalah hasil pengajaran yang diterima oleh anak didik kita dari lingkungan sekitarnya. Ditambah lagi, pendidikan berbasis budaya pada saat ini sudah mulai terkikis. Masih banyaknya masyarakat yang kurang membuka mata lebar mengenai kebudayaan negara sendiri. Mereka lebih mengarah kepada budaya asing. Hal ini dapat diselesaikan apabila semua sadar dengan tugas dan kewajibannya, bukan hanya menyalahkan salah satu pihak saja. Dalam pendidikan, dibutuhkan kerjasama antara semua pihak agar pendidikan Indonesia bisa lebih maju lagi. Indonesia membutuhkanmu, merdeka! Indonesia membutuhkanmu, merdeka! Indonesia membutuhkanmu, merdeka! Indonesia membutuhkanmu,